Cek. Cek. Bisa lah ya. Delay. Bentar. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Yang di rumah, yang di gereja, saya ucapkan semua selamat malam bagi kita semua. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada sampai pada malam hari ini. Kembali itu semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita, kita siapkan hati kita. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita saat ini berada, walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi saya percaya bahwa pribadi kita tetap terhubung dengan Kristus. Mari kita satukan hati kita siapkan hati kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Makasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami, Yesus. Kasih-Mu sungguh melimpah bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Katakan sama-sama, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah
berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat pujian ini kembali dari awal. Katakan dengan sungguh, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari nyanyikan kembali. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Dan kasih Kristus Ibu Gembala pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya lawatan Allah ada di tempat ini. Bahkan rekan-rekan kami yang ada di rumah masing-masing, kami percaya mereka akan dilawat melalui pujian penyembahan kami. Kami percaya Engkau disenangkan melalui pujian kami. Bahkan kami akan siapkan hati pikiran kami untuk memuliakan nama-Mu. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, dari pemimpin pujian, pemain musik, semua kami yang terlibat, bahkan hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Tidak ada yang dapat membatasi kita tempat, waktu, kalau kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, amin. Mari kita mau memuji Tuhan, naikkan syukur kita lebih lagi kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, mau yang di rumah, mau ikut bangkit berdiri, bergoyang bagi Tuhan. Sungguh baik. Mari katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, tidak tiuplah sangkakala, musik dan tarian dan tari. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Lah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disertai dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita bawa percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah adalah Allah kita, Raja kita. Amin. Katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian dan tari,
silakan duduk kembali. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kembali kita boleh ada, kita masih bisa sehat, Bapak Ibu Saudara, sampai pada malam hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita harus percaya bahwa Dia Allah yang selalu bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan kita mau katakan, hanya Kau Tuhan tempat perlindungan kami. Tidak ada yang lain, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ibu Saudara, siapkan hati kita, kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau satu pribadi yang tahu kedalaman hati kami Tuhan. Dan kami sangat percaya bahwa kasih-Mu tak pernah jauh dalam kehidupan kami. Di saat kami dalam kesesakan, di saat kami di dalam kemenangan, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi katakan, hanya Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Naikkan pujian ini bagi Tuhan. Hanya Kau tempat perlindungan kami Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan, hanya Engkau, hanya Kau tempatku berlindung. Ada yang lain, Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
bersamaku. Nyanyikan katakan. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi katakan. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh. Kasih-Mu tak pernah jauh dari kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ini kasih Kristus, hamba Tuhan Anton pimpin kita di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan boleh kembali pertemukan kami dalam ibadah kami, dalam persekutuan kami. Kami rindu Tuhan, kami sebagai umat-umat-Mu tetap terus memiliki hubungan dengan Engkau. Sekalipun kami bersama dengan umat-umat-Mu yang lain, tidak ada dalam satu gedung yang sama di tempat ini, tapi kami percaya dimanapun umat-Mu berada, di rumah mereka masing-masing, kami percaya Tuhan kami menerima lawatan yang sama daripada Tuhan. Dan malam hari ini tidak hanya berhenti sampai di sini Tuhan persekutuan kami dengan Engkau, tetapi kembali kami rindu akan setiap kebenaran firman-Mu, kembali datang dalam setiap kehidupan kami. Di hari-hari yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan, kami perlukan Engkau dalam setiap kehidupan kami, meneguhkan setiap kehidupan kami, supaya kami tetap terus ada di dalam iman percaya kepada Tuhan. Hidup kami tidak lari daripada-Mu, tetapi semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pengurapan yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Bahkan kami semua umat-umat-Mu, di mana mereka berada di rumah mereka masing-masing juga Tuhan memberkati. Berikan kami hati untuk kami boleh terima setiap kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami mau terima sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat kita kembali beribadah. Walaupun malam hari ini kita terpisah dari ruang ibadah ini, saudara menonton dari rumah saudara masing-masing. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa Allah tidak pernah dibatasi dengan ruang. Saya percaya ketika saudara punya sikap yang sama beribadah di rumah saudara, saya percaya berkat Allah juga akan menjadi bagian saudara di rumah saudara pada malam hari ini saat saudara beribadah bersama bahkan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah malam hari ini memang kita buat untuk jemaat Tuhan tetap kuat di hari-hari ini karena ibadah yang kita buat sering rutin di tempat ibadah sudah tidak. Hari-hari ini kita sudah tidak bisa lakukan untuk sementara. Itulah sebabnya kita gunakan kembali hari-hari yang lain untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Supaya jemaat terus dapat diperlengkapi dengan kekuatan dari firman Tuhan. Dan malam hari ini di kesempatan ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan menjadi perenungan kita malam hari ini. Saya mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-24
Saya akan mulai baca dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Raja pasal yang ke-24. Maaf, 2 Samuel pasal yang ke-24 maksud saya. Maaf. 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-25. 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi saudara dan saudara dapat simak dalam Alkitab saudara masing-masing. 2 Samuel pasal 24 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad pelihat Daud demikian. "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kau sampaikan pada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai ke Betseba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Araunah orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihat malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, "Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Ayat yang ke-18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Araunah menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Araunah keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Araunah, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, "Baiklah tuanku raja," mengambilnya dan mempersembahkannya apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan ada eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Araunah kepada raja. Araunah berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, "Bukan begitu,
melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kisah yang saya katakan kisah yang sangat menakutkan juga terjadi ketika pada zaman Daud memerintah. Saudara, kita tahu Daud adalah orang yang dipakai Tuhan di dalam kehidupannya. Dia sebagai raja yang berhasil dalam kehidupannya mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dan kemudian pada waktu itu Daud sudah menguasai banyak sekali kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Pada waktu itu saudara, Daud mulai melihat semua keberhasilan yang dia dapatkan, ya, dan melihat semua rakyat yang ada bersama-sama dengan dia, melihat apa yang semua yang sudah diraih dalam dirinya. Kemudian saudara, ada timbul sesuatu keinginan dalam diri Daud untuk menghitung berapa kuatnya tentara yang dimiliki oleh Daud, berapa rakyatnya yang bisa mengangkat senjata. Dan disuruhlah, kalau saudara mulai baca dari ayat yang pertama, disuruhlah Yoab dan panglima-panglimanya untuk mendata berapa banyak orang Israel yang bisa mengangkat senjata sebagai pahlawan-pahlawan Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang tidak diperintahkan Allah kepada Daud pada waktu itu. Tetapi Daud mencoba melakukan hal ini, dan ini kalau saudara lihat, ini dipandang jahat di mata Tuhan. Apa sebabnya saudara hal ini dipandang jahat di mata Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Daud? Rasanya menghitung itu bukan suatu dosa sepertinya saudara kalau kita melihat sepintas apa yang dilakukan oleh Daud ini. Ingin mendata semua kemampuan, kapasitas yang dimiliki oleh Daud pada waktu itu. Dan kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah dihitung begitu banyak saudara. Bahkan kalau saudara baca dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tawarik pasal 21, itu ada sekian juta saudara, ada 1 juta sekian tentara atau orang-orang yang bisa memegang senjata dari kerajaan Daud. Wah, ini menjadi suatu kebanggaan bagi Daud. Dia menjadi orang yang besar, orang yang hebat, tentaranya kuat, rakyatnya kuat. Tetapi sekali lagi, hal ini dipandang jahat di mata Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Ya, kita melihat di sini apa yang menyebabkan sehingga ini suatu perkara yang dianggap jahat di mata Tuhan, suatu kebodohan di hadapan Tuhan. Saya melihat di sana bahwa ternyata Daud mulai ingin mengandalkan semua kemampuannya, kapasitasnya, keberhasilannya di dalam dirinya. Mulai menghitung-hitung berapa besarnya rakyat yang dimiliki, kekuatan rakyat yang dimiliki. Dan saya yakin Daud pada waktu itu mulai mengalihkan kekuatannya yang tadinya ditaruh kepada Tuhan, dan dia mulai mengalihkan kekuatannya itu kepada manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu siapa Daud ini. Daud berhasil kenapa? Selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia bisa mengalahkan Goliat kenapa? Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengalahkan semua penduduk-penduduk yang ada di Kanaan kenapa? Dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kali ini Daud mulai belajar untuk mengandalkan kekuatan manusia dalam kehidupannya. Dan kita melihat sekali lagi, ini adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, hal-hal yang terjadi sekarang ini, saudara, khususnya virus yang menimpa dunia, kita melihat ternyata, saudara, kalau kita melihat latar belakang juga hal yang sama. Banyak hari-hari ini kita melihat dunia mulai mengandalkan kebisaan mereka, kemampuan mereka, kemajuan teknologi mereka. Mereka menganggap tanpa Tuhan pun, saudara, mereka bisa. Ya, negara-negara yang maju menganggap, saudara, mereka bisa berhasil itu karena kekuatan mereka, kekuatan ekonomi mereka, kekuatan tentara mereka, dan lain sebagainya. Dan saya ingin katakan, saudara, ketika kita mulai mengandalkan hal-hal yang seperti ini,
Saya katakan ini adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan pengen dalam kehidupan kita hanya Dia yang diandalkan. Seberapa berhasil kita, seberapa mampunya kehidupan kita, seberapa banyak kapasitas yang kita miliki dalam kehidupan kita, Tuhan mau hanya Dia yang diandalkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan paling tidak suka ketika kita mulai berhasil, ketika kita mulai sukses dan melihat kesuksesan itu sebagai suatu kebanggaan dalam diri kita. Saya katakan ini adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, walaupun saudara punya kapasitas dan tetap andalkan Tuhan, itu adalah hal yang disukai oleh Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak berhenti hanya sampai di sana. Kita melihat ada dampak yang terjadi ketika Daud mulai mengandalkan segala kemampuan, kapasitas atau tentara rakyat yang diandalkan pada waktu itu. Apa yang terjadi saudara? Kemudian kita melihat ada nabi yang disuruh Tuhan untuk menegur Daud, ya, tentang apa yang dilakukan pada waktu itu, ya. Kemudian saudara ditegurlah, apa yang dibuat oleh Daud itu adalah satu kebodohan. Kenapa? Mulai mengandalkan sekali lagi kemampuan di dalam dirinya. Dan apa yang terjadi? Diberikan pilihan kepada Daud, pilih, karena perbuatan kamu yang bodoh itu berdampak, mempunyai resiko yang luar biasa. Ada 3 di sana saudara, kalau kita sudah baca tadi, pilihan yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud pada waktu itu, ya. Saudara, tetapi saudara, apa kata Daud kepada Tuhan pada waktu itu? Di ayat yang ke-14 dari 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat 14, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai ke Betseba, 70.000 orang. Saudara bayangkan saudara, Daud memilih biarlah dia jatuh ke tangan Tuhan. Dan pilihan itu adalah pilihan yang ketiga. Ada penyakit sampar yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu 3 hari. Dan saudara lihat betapa dahsyatnya penyakit sampar ini. Ya saudara, sampar itu kalau saudara baca dalam kamus bahasa Indonesia adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan kalau kita melihat bahasa asli dari kata sampar ini, dia pakai arti kata deber. Deber itu artinya adalah hukuman dari Tuhan yang mengakibatkan kematian. Ternyata ada dampak sampar itu dari penghukuman Tuhan kepada orang-orang yang melenceng dari perintah-perintah Tuhan. Ya, ada sampar yang terjadi dan saudara, sampar yang terjadi pada waktu itu mengakibatkan kematian 70.000. Bayangkan dalam tiga hari, mungkin ini kurang 3 hari. 3 hari 70.000 orang. Saya berpikir saudara, di kalangan bangsa Israel itu pada waktu itu orang mulai bergelimpangan di jalan dan lain sebagainya. Di mana-mana ada bergelimpangan. Kalau hari-hari ini kita melihat virus corona, kita melihat begitu menakutkan saudara. Tetapi saudara belum sampai seperti itu. Dalam 3 hari ada yang mati sampai 70.000 belum ada saudara. Dan saya mungkin katakan ini paling mengerikan pada waktu itu. Lebih dari virus corona ya, yang terjadi saat ini. Kita melihat di sekarang, ada berapa bulan terjadi, misalnya di Indonesia hanya mati mungkin 100 sekian, padahal itu sudah masuk ke bulan kedua. Kita melihat di Cina sekian terpapar, matinya sekian ribu, nggak sampai 10.000. Ya. Tapi saudara lihat, kejadian pada waktu itu di kalangan bangsa Israel. Ya, dalam 3 hari 70.000 mati. Kalau Tuhan izinkan saja penyakit sampar ini sampai sebulan, 2 bulan, saya berpikir semua Israel akan habis pada waktu itu. Begitu hebatnya saudara penyakit sampar yang terjadi pada waktu itu sehingga membunuh orang dalam 3 hari 70.000 orang. Oh, hebat sekali ini penyakit. Menakutkan sekali. Apa sebabnya saudara? Ternyata diakibatkan karena pelanggaran. Diakibatkan karena kesalahan. Dan ternyata dalam kapasitas Daud yang hebat tidak mampu mengatasi kondisi yang terjadi pada waktu itu. Ya, Daud sebagai seorang raja, Daud sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa, dengan sampar yang datang, dia nggak bisa mengatasi. Rakyatnya harus mati sekitar 70.000.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa ternyata kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, ini menggambarkan kepada kita bahwa ternyata segala kegemilangan kita, kemampuan kita nggak bisa atasi apapun. Dan inilah waktunya kita mengandalkan kembali Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Daud nggak bisa mengatasi dengan kemampuannya, dengan pengalaman sebagai seorang prajurit yang hebat, nggak bisa. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat melihat di sini ternyata kita melihat ada satu kunci sehingga Sampar ini bisa berhenti. Saudara, manusia sekali lagi terbatas untuk mengatasi segala sesuatu. Kita melihat hari-hari ini corona yang terjadi, COVID-19 ini terjadi. Rasanya saudara orang berlomba-lomba mencari bagaimana caranya untuk menyelesaikan solusi dari keadaan ini. Banyak orang-orang ahli mulai belajar saudara bagaimana mengatasi, vaksin apa yang harus dipakai untuk mengatasi semua yang terjadi. Tapi saya ingin katakan saudara, mari kita belajar, kembalilah kepada Tuhan. Ya, karena saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau hari ini ada Sampar yang terjadi, ada virus yang terjadi, saya percaya itu juga sepengetahuan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus belajar kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Bukan mengandalkan kemampuan kita, kebisaan kita untuk mengatasi segala-galanya. Saya katakan kembalilah kepada Tuhan yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika terjadi ya Sampar kepada bangsa Israel pada waktu itu, ya, kita membaca di ayat yang ke-16 dari 2 Samuel dikatakan di sana, ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Perhatikan garis bawahi, pada waktu itu malaikat Tuhan ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Wah, menarik sekali saudara. Saudara, ketika malaikat ya Sampar itu ingin memusnahkan saudara Yerusalem, apa yang terjadi? Tuhan sepertinya berhenti. Sampar ini berhenti. Tulah ini berhenti pada waktu itu. Apa yang menyebabkan saudara sehingga tulah tidak berjalan pada waktu itu, berhenti di tempat di mana pengirikan dari seorang orang Yebus itu. Menarik sekali saudara, dan kita mulai belajar di sini. Saya ingin katakan mari kita belajar dari sini untuk juga bisa menghentikan apa yang terjadi hari-hari ini. Ya. Saudara, kita lihat siapa sih orang Yebus ini? Ya. Kalau saudara membaca dan melihat pengertian dari Arauna, ini berbicara tentang orang yang terhormat, warga terhormat atau bangsawan. Dia adalah seorang orang yang terhormat atau seorang bangsawan. Bahkan saudara diberikan pengertian tentang Arauna ini adalah dia seorang raja yang terakhir yang menduduki Yerusalem. Mungkin raja Yerusalem, ya, orang Yebus pada waktu itu. Raja orang Yebus. Ya, dia orang terhormat. Dia orang bangsawan, ya. Dan menjadi pertanyaan, apakah karena alasan seorang Arauna ini seorang bangsawan, seorang terhormat, seorang raja, sehingga Tuhan berhenti memberhentikan tulah pada waktu itu? Saya berpikir nggak seperti itu, ya. Karena kita melihat kalau berbicara tentang wabah, berbicara tentang Sampar tidak mengenal kasta, nggak mengenal tingkat-tingkat sosial kita, tidak mengenal siapa. Kalau kita lihat hari-hari ini tidak pernah dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Sampar ini merajalela, siapa saja bisa kena. Ya, kita melihat, bahkan kalau kita melihat di televisi medis yang sudah diperlengkapi dengan alat yang luar biasa, toh banyak juga yang mati. Ya, orang-orang yang punya kapasitas juga ternyata bisa mati dengan Sampar ini, berarti tidak memandang siapapun. Dan saya percaya juga sama dengan yang dimiliki oleh seorang Arauna. Ya, walaupun sekatakan dia terhormat,
ya, dia menjadi orang bangsawan, atau dia sekalipun dia raja, ini tidak bisa menghalangi sampar datang dalam hidupnya. Tapi menarik sekali, sampar itu berhenti di mana pengirikan dari seorang Arauna, orang Yebus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menarik dari seorang Arauna? Arauna ini orang Yebus, saudara, bukan dari kalangan orang Israel. Tapi saya melihat ada satu kebenaran yang kita dapat petik dari seorang Arauna ini. Kita lihat, saudara, kalau saudara mulai baca dari ayat yang ke-18, 18 sampai dengan ayat yang ke-22, sampai dengan ayat 23 sana, saudara-saudara lihat. Ketika Daud datang di tempat pengirikan Arauna, ya, Daud datang ke sana karena Tulah berhenti di sana, tidak sampai menerpa Arauna dan keluarganya, tidak sampai menerpa Arauna dengan komunitasnya, tapi Tulah berhenti sampai di sana dan kemudian Daud datang ke sana. Ya, pada waktu Daud datang ke sana, kemudian saudara lihat bagaimana hati dari seorang Arauna ketika Daud datang. Pada waktu itu langsung Daud bilang, aku akan saya akan membeli, ya, saya mau mengambil tempat pengirikan kamu ini untuk saya membangun mezbah. Pada waktu itu saudara lihat hati dari seorang Arauna. Arauna langsung bicara sama Daud, semua tempat pengirikan ini, bahkan lembu, bahkan kayu pengiriknya akan diberikan semua kepada Daud untuk dipakai dalam membuat mezbah di hadapan Tuhan. Jadi saya melihat di sini apa yang dimiliki oleh seorang Arauna. Arauna adalah orang yang Tuhan lihat di dalam dirinya ada hati untuk dibangun mezbah di tempatnya. Ada hati, dia menyediakan hatinya, dia menyediakan tempatnya di mana di sana akan dibangun mezbah dan dipersembahkan korban di atas mezbah itu. Tuhan melihat hati dari seorang Arauna, dia mau tempatnya itu dipakai membangun mezbah. Dan ini yang sangat menarik, saudara, di hati Tuhan. Sehingga Tulah berhenti pada waktu itu. Tulah tidak akan pernah berhenti, saudara. Saya percaya tidak akan pernah berhenti. Ya, kalau tidak melihat kehidupan dari Arauna ini. Ada yang dalam yang dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan seorang Arauna. Dia mau sekali lagi menyediakan tempat untuk mezbah dibangun di hadapan Tuhan. Saudara yang lihat bagaimana seorang Arauna ini di hadapan Tuhan. Dia mau sekali lagi memberi diri untuk membangun mezbah. Dan saudara tahu ketika disodorkan semua kepada Daud, silakan ambil semua. Pengirikan ini silakan ambil, bangun mezbah di sana, ambil lembu ini untuk dibakar di sana, pakai irik-irik ini untuk kayu bakar. Ini tempat-tempat yang berharga bagi Arauna, tetapi bagi Arauna mezbah lebih penting dari segala-galanya. Ya, mezbah lebih penting dari lembu, mezbah lebih penting dari tempat pengirikan. Dan pada waktu itu diserahkanlah. Dan Daud membeli tempat itu dan untuk membangun mezbah. Apa yang kita petik, saudara? Saya ingin katakan malam hari ini, ketika hidupmu diberi untuk membangun mezbah di hadapan Tuhan, saya ingin katakan akan membuat Tulah berhenti untuk tidak datang mendekat kepadamu. Haleluya. Ketika kita mulai ingin membangun mezbah di hadapan Tuhan, berikan dirimu untuk membangun mezbah di hadapan Tuhan. Saya ingin katakan, Tulah akan berhenti untuk menghampiri engkau. Sampar tidak akan datang menghampiri engkau kalau hari ini engkau siapkan hatimu, hidupmu untuk membangun mezbah di hadapan Tuhan. Kalau hari ini engkau ada di rumahmu, ketika saudara menonton live ini, dan saya ingin katakan ketika engkau mulai membangun, menyediakan tempat di rumahmu, membangun mezbah di hadapan Tuhan, engkau akan membuat keluargamu, rumahmu berhenti untuk tidak datang Tulah di rumahmu. Engkau harus berdiri di hadapan Tuhan, membangun mezbah di hadapan Tuhan, berdiri, dan Tulah itu tidak akan menimpa hidupmu.
Kalau engkau berada di kota hari ini, dimanapun saudara menonton, di kota manapun saudara menonton hari ini. Kalau engkau ingin berdiri di atas kota ini dan membangun mesbah di atas kota ini. Saya ingin katakan saudara, bahwa kota saudara tidak akan ditimpa oleh sampar yang akan terjadi. Kenapa? Ada mesbah yang dinaikkan di kota itu. Kalau kita mau memberhentikan saudara, sampar yang terjadi di bangsa kita hari-hari ini. Saya ingin katakan, mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan membangun mesbah yang sama. Supaya Allah memberhentikan sampar tulah yang sementara terjadi di bangsa kita. Engkau berdiri, siapkan dirimu, siapkan hatimu, bangun mesbah di hadapan Tuhan. Saya percaya tulah ini bisa berhenti di tengah-tengah bangsa kita. Kalau saudara mau siapkan hatimu, apa sih mesbah itu yang harus kita lakukan? Mesbah berbicara tentang doamu kepada Tuhan. Mesbah berbicara tentang pujianmu. Mesbah berbicara tentang penyembahanmu kepada Tuhan. Mesbah berbicara tentang mempersembahkan hidupmu yang benar di hadapan Tuhan, yang kudus di hadapan Tuhan. Inilah yang menarik perhatian Tuhan, yang menarik Tuhan untuk berhenti, untuk menulah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan saya percaya, biarlah ini juga membuat Tuhan tertarik kepada saudara dan saya malam hari ini. Berdirilah, sediakan tempat dalam hidupmu, membangun mesbah di hadapan Tuhan. Berdirilah untuk keluargamu, membangun mesbah di hadapan Tuhan. Supaya sekali lagi tulah ini berhenti untuk keluargamu. Berdirilah menyediakan tempat membangun mesbah untuk kotamu. Supaya tulah ini tidak terjadi untuk kotamu. Dan berdirilah untuk bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Kita bangun mesbah di hadapan Tuhan. Sehingga tulah ini juga berhenti di bangsa Indonesia. Saudara lihat. Ketika Daud mulai membangun mesbah di hadapan Tuhan. Kalau saudara lihat ayat sebelumnya. Daud itu minta ampun kepada Tuhan. Tetapi tulah tidak pernah berhenti. Tapi saudara, yang membuat Allah tertarik adalah ketika Daud mulai membangun mesbah di hadapan Tuhan. Dan kemudian mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Ada bau harum yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Firman Tuhan mencatat, kalau saudara lihat. Coba kita baca. Di ayat yang ke-25. Lalu Daud mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saya percaya hari ini kita bangun mesbah di hadapan Tuhan. Kalau engkau punya kerinduan untuk memberhentikan tulah yang sementara terjadi, sampar yang sementara terjadi, anak-anak Tuhan hari ini bangunlah mesbah di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sanggup berhentikan tulah yang terjadi kepada umat Tuhan pada waktu itu yang sangat mengerikan. Tuhan yang sama juga mencium persembahan kita, mendengar segala doa dan kerinduan kita yang kita bangun di atas mesbah kita. Hari ini juga Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama. Mari bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Ini yang akan membuat semua tulah, semua hal-hal yang menakutkan ini akan berhenti. Allah sanggup menolong kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu yang singkat ini kita mulai belajar membangun mesbah kita di hadapan Tuhan. Karena hanya ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara mulai hari ini dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan Tuhan ketuk hatimu. Engkau punya beban sekali lagi untuk kotamu. Engkau punya beban untuk keluargamu. Engkau punya beban untuk negerimu. Hari ini juga kita mau sama-sama membangun mesbah itu di hadapan Tuhan. Saya tidak akan perpanjang kebenaran firman Tuhan ini. Tapi waktu yang singkat ini saya ajak saudara. Mari siapkan hidupmu di hadapan Tuhan. Bangun mesbahmu di rumahmu hari ini. Bersama dengan anggota keluargamu. Bangun mesbah untuk kota kita. Bangun mesbah untuk bangsa kita. Sehingga Tuhan mendengar semua apa yang kita lakukan hari ini. Saya percaya sekali lagi Tuhan sanggup untuk memberhentikan tulah yang sementara terjadi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah, mari saudara bangkit berdiri. Bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Mesbah doamu, pujianmu, penyembahanmu. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan.
yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh kehidupanku. Kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Saudara di rumah, bawa penyembahan-Mu kepada Tuhan malam hari. Mulai bangun mesbah kita di hadapan Tuhan. Buat Allah tertarik dengan penyembahan-Mu. Buat Allah tertarik dengan doa-Mu. Buat Allah tertarik dengan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan malam hari ini. Sehingga sekali lagi, tulah itu akan berhenti dalam kehidupan kita. Ku bawa hidupku sekarang, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Pakai hidupmu menjadi mesbah di hadapan Tuhan malam hari ini. Bangun mesbah-Mu untuk dirimu, bangun mesbah-Mu untuk keluarga-Mu, bangun mesbah untuk kota-Mu, bangun mesbah untuk bangsa ini. Oh haleluya. Penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan urapan yang baru, urapan yang agar aku lebih lagi, haleluya, haleluya, jadikan aku Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu kepada Tuhan, minta jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu, kami menjadi mesbah-mesbah-Mu di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Semua datang menyembah-Mu, datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, ini kami Tuhan, jadikan kami rumah doa-Mu, rumah doa. Haleluya. Sekali lagi katakan, jadikan aku Tuhan. Oh, jadikan aku rumah doa-Mu, rumah doa. Oh Jesus, agar semua haleluya, haleluya, menyembah-Mu, jadikan aku Tuhan. Rumah doa-Mu, rumah doa, agar semua suku datang menyembah. Beri waktumu untuk menyembah kepada Tuhan. Engkau bangun mesbah penyembahan-Mu kepada Tuhan. Di rumah saudara, saat saudara menonton siaran ini, saudara juga bangun mesbah-Mu di hadapan Tuhan. Kalian engkau punya hati buat keluarga-Mu,
Engkau punya hati buat kotamu, Engkau punya hati buat bangsa ini. Hari ini Engkau bangun mesbahmu di hadapan Tuhan, supaya tulah itu berhenti. Haleluya, haleluya. Saya percaya mesbah yang saudara bangun, persembahan yang saudara naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan lihat dan membuat Allah tertarik dengan kita, akan menjawab segala kesesakan yang kita alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari di rumahmu, angkat penyembahanmu, angkat pujianmu kepada Tuhan. Bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang kami andalkan Tuhan, Engkau satu-satunya penolong. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami di atas mesbah-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami di atas mesbah-Mu Tuhan. Oh, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu mau berdiri buat keluarga kami, kamu mau berdiri buat kota kami, kami mau berdiri buat bangsa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, naikkan mesbah-Mu, naikkan mesbah-Mu, buat mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, 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 Jesus. Kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, 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 Jesus. Hari ini Tuhan, kami membangun mesbah kami di hadapan hadirat-Mu. Kami membangun mesbah di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga mau menyediakan Tuhan, membangun mesbah bagi kota kami, membangun mesbah bagi bangsa kami, supaya kesesakan yang terjadi Tuhan akan berhenti. Sampar yang terjadi akan berhenti karena ada mesbah yang dibangun di tengah bangsa ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Engkau baik. Haleluya, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Bersyukur buat kekuatan firman-Mu yang kembali datang dalam hidup kami. Dan kami percaya malam hari ini kami diberkati oleh Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Dan tidak hanya sampai kami menerima kekuatan yang daripada Tuhan malam hari ini, kami juga rindu berdiri Tuhan buat keluarga kami. Kami rindu berdiri buat kota kami, berdiri buat bangsa ini, membangun mesbah di hadapan Tuhan. Engkau melihat sampar yang sementara terjadi di tengah bangsa ini Tuhan. Kami percaya samparnya akan berhenti ketika ada mesbah dibangun di tengah bangsa ini. Dan kami ingin membangun itu di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapapun yang mendengar siaran malam hari ini Tuhan, beri hati mereka untuk membangun mesbah di hadapan hadirat-Mu, menaikkan doa-doa ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan pujian penyembahan di hadapan hadirat-Mu, mempersembahkan hidup mereka yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan bangsa ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami Tuhan buat bangsa ini, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini. Jauhkan dari Tuhan sampar yang sementara terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau lah Allah yang sanggup memulihkan bangsa ini Tuhan.
Doa kami Tuhan, Tuhan sudah pulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami terbatas Tuhan untuk mengatasi apa yang sementara terjadi. Tapi kami percaya kami punya Allah yang tidak pernah terbatas untuk menolong kehidupan kami. Terpujilah nama malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang kami buat. Kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan hamba juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, walaupun kami tidak bersama, mereka di rumah mereka masing-masing. Tapi kami percaya berkat yang sama Tuhan, mereka juga terima malam hari ini. Ada kekuatan yang baru, terus melangkah di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami dengan mengucap syukur. Mari saudara, tadahkan tanganmu dan kita terima berkat dari Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita diberkati, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.